Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di semester 7 ya. Mudah-mudahan tidak pernah bosan Anda bertemu dengan saya. Kali ini di semester 7 ini saya diberikan amanah untuk memberikan mata kuliah seminar pendidikan ekonomi ya. Seperti biasa ketika di awal perjumpaan, di awal pertemuan pertama, saya pasti memperkenalkan diri dulu, meskipun dari nama, alamat, nomor WA, email tetap tidak berubah ya. Silakan nanti kalau ada hal yang ditanyakan, mau dikonsultasikan, tanda tugas yang diberikan ya via email atau via WA, ini masih tetap sama ya, WA dan email saya. Lalu untuk sistem perkuliahan mungkin ada sedikit perubahan dari sebelumnya, di mana untuk sistem perkuliahan kali ini, di seminar pendidikan ekonomi ini, saya memberikan penilaian untuk absensi itu 25%. Ya, kenapa 25%? Karena saya menganggap absensi ini sangat penting. Ya, jadi tidak bisa diwakilkan kalau absensi kan. Ini murni motivasi Anda mau atau tidak untuk kuliah gitu ya. Dibuktikannya oleh Anda sendiri. Nah, untuk diskusi partisipasi itu 15%, untuk penugasan juga cukup besar 25%. Jadi nanti kalau ada tugas yang saya berikan, baik secara kelompok maupun individu, tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Untuk UTS itu 15% dan UAS 20%. Ya. Nah, ini untuk indeks penilaiannya pun masih tetap sama ya. Harapan saya ya minimal Anda dapat B lah, jangan sampai C. Ya, apalagi D itu harus wajib mengulang, gitu ya. Maksimalkan potensi Anda untuk mendapatkan nilai terbaik, ya. Nah, ini daftar rujukan untuk mata kuliah seminar pendidikan ekonomi. Pokoknya semua jurnal-jurnal ya yang terindeks, bereputasi nasional maupun internasional Anda bisa pergunakan nanti. Karena ada kajian ya, ada kajian dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang harus Anda kaji, Anda pelajari, Anda baca gitu ya, sehingga banyak referensi yang bisa Anda pergunakan nanti. Dan kita pun nanti saya akan memberikan pedoman penulisan karya ilmiah dari kampus kita seperti apa gitu ya, sebagai bahan untuk Anda nanti menyusun laporannya ya. Untuk situs atau web jurnal, ini jurnal-jurnal internasional ini ada di antaranya di sini, nanti bisa Anda cari ya untuk referensinya ya. Oke, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Ya, mata kuliah seminar pendidikan ekonomi ini merupakan mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa S1 prodi ekonomi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa Anda diarahkan dan dilatih untuk mencari dan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional dengan topik tertentu atau tema tertentu. Tentu saja terkait dengan pendidikan ekonomi ya. Selanjutnya nanti Anda diminta untuk membuat makalah dari jurnal-jurnal tersebut ya, untuk disajikan dalam forum seminar kelas. Nanti di pertemuan-pertemuan terakhir Anda harus membuat laporan dan harus menyeminarkan gitu ya. Diseminarkan laporan Anda itu lingkupnya di dalam kelas ya. Lalu setelah perkuliahan diharapkan Anda dapat menyusun makalah sesuai kaidah karya ilmiah yang diperkaya dengan kajian teori yang relevan sebagai latihan dalam menyusun skripsi. Ya, sebentar lagi kan setelah semester 7 ini berakhir Anda harus bisa menyusun skripsi. Nah, ini pemanasan terakhir ya sebelum Anda nanti menyusun skripsi. Aspek penilaiannya terdiri dari penilaian proses yang dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung, yang meliputi aktivitas Anda baik pada saat sinkronus maupun asinkronus, ya, luring maupun daring. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Lalu penilaian hasil nanti dilakukan dengan menilai laporan tugas proyek penyusunan karya ilmiah yang Anda presentasikan. Ya, dan nilai akhir untuk mata kuliah ini menggunakan penilaian acuan patokan. Patokannya ke mana? Ke yang tadi, ya, ke sistem penilaian yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ya.
Oke, untuk garis besar program perkuliahannya, ini pertemuan pertama, saya hanya membahas tentang sistem perkuliahannya, aturan etika perkuliahannya, yang sudah saya sampaikan tadi, lalu barusan juga tentang deskripsi perkuliahan, dan ini garis besar program perkuliahan terakhir, ya. Dan di pertemuan kedua, nanti kita sudah masuk ke pemilihan tema makalah seminar Anda nanti untuk disemilarkan. Lalu format analisis jurnalnya seperti apa, lalu sistematika penulisan makalah seminarnya seperti apa, itu di pertemuan yang akan datang insya Allah saya sampaikan. Oke. Lalu yang ketiga, nanti kita belajar tentang metode penelitian, model-model penelitian di bidang pendidikan ekonomi. Lalu pertemuan keempat kita membahas tentang kerangka pemikiran teori, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel. Pertemuan kelima kita membahas tentang research gap ya dan tipe-tipe research gap ya. Pertemuan ke-6 ya, nanti bagaimana cara menyusun makalah yang sudah berupa analisis di jurnal ya, lalu usulan penelitian pendidikan ekonomi. Pertemuan ke-7 Anda sudah harus melaksanakan penelitian nanti setelah pertemuan ke-7 itu ya. Lalu nanti ada faktor pendorong dan penghambat tentu saja dalam penelitian, mudah-mudahan bisa diantisipasi. Setelah pertemuan ke-7 ini Anda harus sudah melaksanakan penelitian, ya walaupun mungkin masih sederhana lah, gitu ya. Lalu pertemuan 8 kita UTS dulu, pertemuan 9 itu untuk penyusunan laporan penelitian dan publikasi hasil penelitiannya. Di Anda ada jeda waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu ya, dari mulai penelitian ke laporan, lalu pertemuan ke-10 harus sudah siap ya berupa hasil kajian analisis jurnalnya ya. Lalu nanti kita bahas hasil kajian analisis jurnal Anda ya. Nanti kita dibagi-bagi. Anda di pertemuan keberapa nanti masuknya? Apakah ke-10, ke-11 atau ke-15 terakhir gitu ya. Dan di pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan UAS gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang kurang paham bisa diketikkan di kolom komentar atau bisa bertanya kepada saya secara langsung ya via WA pun silakan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.